what's left over? Everything okay? Halo guys, itu tadi adalah beberapa cuplikan film Into the Forest. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini menceritakan dua orang kakak beradik yang bertahan tinggal di hutan. Ditambah lagi dengan adanya pemadaman listrik secara besar-besaran yang belum diketahui sampai kapan hidupnya. Tokoh utama dalam film ini adalah Neil dan Eva yang masing-masing diperankan oleh Alan Beck dan Evan Rachel. Mereka hidup bertiga bersama ayahnya di sebuah hutan. Neil yang bersiap untuk ujian belajar di kamarnya. Eva mempersiapkan diri berlatih menari, sedangkan ayahnya duduk bersantai sambil menonton TV. Lalu ayahnya dikejutkan dengan berita tentang pemadaman listrik secara besar-besaran yang terjadi di beberapa daerah, termasuk daerah mereka. Tak lama muncul berita itu. Listrik di rumah mereka langsung padam. Mereka mencoba untuk menghidupkan kembali listrik dengan perintah suara. Namun tidak bisa. Sang ayah mencoba menghidupkan listrik secara manual. Namun tetap tidak bisa. Nell mulai kebingungan karena ia harus belajar menggunakan internet. Tidak ada listrik, tidak ada internet. Dan Nell akhirnya memutuskan untuk belajar dengan menggunakan buku. Saat ia mengambil senter di mobil, dia kurang rapat menutup pintu bagasi mobil dan lampu kabin mobil dalam kondisi menyala. Alhasil, keesokan harinya mobil tidak bisa menyala karena akinya short. Sang ayah mencoba menjamper akinya, namun tidak bisa. Lalu Neil mendengarkan radio yang menginformasikan kalau listrik tetap akan padam dalam waktu yang belum bisa ditentukan. Akhirnya mereka sementara hidup tanpa pasokan listrik. Sudah 10 hari, listrik padam. Sang ayah akhirnya menemukan cara untuk bisa menyalakan mobilnya. Ia menggunakan chainsaw untuk menghidupkan mobil, dan akhirnya berhasil. Mereka sangat senang bisa ke kota. Tempat pertama yang mereka datangi adalah supermarket. Sampai di sana, mereka melihat supermarket sudah dalam keadaan hampir kosong. Lalu mereka bertemu dengan si penjaga supermarket yang menawarkan stok bensin. Eva mampir ke tempat latihan menarinya. Sedangkan Mel mengunjungi pacarnya yang sedang berpesta minum sampai malam. Dia akhirnya dijemput oleh ayah dan Eva dalam kondisi yang mabuk. Saat di perjalanan pulang, mereka melihat beberapa orang sedang menepi di pinggir jalan. Yang sepertinya sedang membegal sebuah mobil. Sang ayah yang mencoba mendekat, lalu mundur teratur karena orang itu bawa senapan. Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan pulang. Sang ayah berbicara pada Eva dan Neil kalau mereka tidak akan pergi ke kota untuk sementara waktu karena kondisi kota yang memprihatinkan. Neil yang mendengar itu lalu ngambek dan pergi ke kamarnya. Neil sedang memotong kayu, tampak kesal karena ia tidak bisa bertemu dengan teman-temannya dan pacarnya. Saat ayahnya sedang menebang pohon menggunakan chainsaw, ada baut di mesin itu yang longgar dan lepas, yang akhirnya melukai kaki ayahnya, dan dia berteriak. Eva dan Neil yang mendengar itu bergegas menuju ayahnya. Mereka mendapati ayahnya sudah berlumuran darah di kakinya. Eva dan Neil histeris dan menangis melihat ayahnya karena terlalu banyak kehilangan darah. Ayahnya akhirnya meninggal di situ. Ia berpesan untuk saling menjaga satu sama lain. Sedih karena kehilangan ayahnya, Eva dan Neil menemani jasad ayahnya sampai malam. Keesokan harinya barulah mereka kubur. Mereka tampak depresi. Mereka telah kehilangan kedua orang tuanya. Saking depresi dan kangen ayah ibunya, Eva mencoba untuk menggunakan persediaan bensin untuk menghidupkan generator. Tapi Neil menolak itu. Bensin itu hanya digunakan untuk keadaan yang mendesak. Mereka akhirnya bertengkar. Di sini Eva kesal dengan Neil dan menyendiri di ruang latihannya. Hujan terus mengguyur, dan ruang mereka semakin hari semakin tua karena kurangnya perawatan. Keesokan paginya, saat Neil ingin mengambil telur ayam, dia melihat 2 ekor ayamnya habis dimakan oleh babi hutan. Neil berlari memberitahukan kepada Eva, namun Eva tidak peduli. Persimpanan makanan mereka semakin lama semakin menipis. Mereka harus menghemat makanan. Dan Eva masih ngambek sama Neil karena kejadian kemarin. Saat mereka sedang bertengkar lagi soal makanan, seseorang mengetuk pintu rumah mereka.
Eva menyuruh Nal untuk mengambil senjata milik ayahnya untuk jaga-jaga. Dan ternyata itu adalah pacarnya Nal. Dia berhari-hari menuju rumah Nel karena ban sepedanya kempes dan untuk sementara dia singgah di situ. Paginya Nel dan pacarnya pergi ke hutan. Nel menunjukkan rumah pohon yang mereka buat tahun lalu dan di sini Nel dan pacarnya menggunakan kesempatan itu untuk mantap-mantap. Eva tampaknya merasa risih dengan kehadiran pacarnya Nel. Dia merasa makanan cepat habis karena ada dia. Nel membela pacarnya dan lagi-lagi mereka ngambekan. Pacarnya, Nel mengatakan kalau di daerah timur keadaan sudah membaik. Listrik di sana sudah kembali normal. Dia mengajak Nel untuk pergi ke daerah timur dengan berjalan kaki. Namun Eva tidak setuju dengan ajakan pacarnya Nel. Eva mengatakan kalau itu hanya rumor. Nel tetap bersikeras. Nel akhirnya memutuskan untuk pergi dengan pacarnya ke timur. Walaupun tampaknya Nel tidak tega meninggalkan Eva sendirian. Baru 1 hari meninggalkan rumah, Nel berubah pikiran untuk kembali ke Eva dan tidak jadi pergi ke timur. Pacarnya Nel mengerti akan itu. Dia memperbolehkan Nel untuk kembali ke kakaknya. Nel berlari ke rumah dan mereka akhirnya kembali bersama. 6 bulan sudah mereka lalui tanpa listrik. Mereka tampak berbaikan. Mereka belajar mengenal tumbuhan dan buah-buahan yang bisa dimakan di hutan. Mereka membuat makanan dari itu. Dan mereka akhirnya happy-happy malam itu sampai akhirnya memutuskan untuk menggunakan simpanan bensin untuk menyalakan generator. Mereka menonton video dokumentasi keluarga mereka bersama. Paginya Nel kembali ke hutan untuk mencari buah-buahan, sedangkan Eva menyibukkan diri dengan memotong kayu. Saat sedang memotong kayu, Eva dikejutkan dengan seseorang dari belakang. Dia adalah penjaga supermarket yang mereka temui dulu. Dia basa-basi menanyakan ayahnya dan keadaan keluarganya mereka di situ. Eva tampak curiga dan waspada terhadap pria itu dan dia semakin mendekatinya. Lalu pria itu dengan cepat menyergap Eva. Eva yang waspada sempat memukul pria itu. Namun Eva kalah kuat dan akhirnya dia digagahi oleh pria itu. Setelah puas dengan Eva, pria itu mengambil persediaan bensin dan mencuri mobil mereka, lalu pergi. Nel yang mendengar teriakan, Eva bergegas mendatanginya dan melihat Eva tersungkur di tanah. Nel terlihat marah dan berteriak mencari pria itu. Setelah kejadian itu, Nel menutup semua jendela dan pintu dengan papan untuk berjaga-jaga. Dan Eva masih trauma akan kejadian itu. Bahkan ia tidak mau makan dan disentuh. Nel berusaha untuk mengembalikan semangat Eva dengan menyalakan musik dan menari di hadapannya. Namun Eva tetap terlihat sedih. Semakin hari, persiapan makanan mereka semakin menipis. Bahkan Nel harus memakan makanan basi untuk tetap hidup. Saat Nel ingin mengangkat batu besar, punggungnya keceklek dan berteriak minta tolong pada Eva. Eva keluar melihat Nel. Saat di luar, dia trauma melihat tempat di mana dia dimantap-mantapin sama pria itu. Namun dia cuek dan bergegas menolong Nel. Eva membantu Nel memijat punggungnya. Lalu, dia menangis dan teringat kejadian itu. Namun setelah menangis dan mencurahkan isi hatinya, Eva terlihat semangat kembali. Dan itu membuat Nel senang. Lalu suatu pagi, Eva merasa mual dan muntah. Nel curiga kalau Eva sedang hamil. Namun dia tidak ingin memberitahukan Eva dulu. Dan mencoba belajar tentang aborsi. Lalu tiba-tiba Eva datang. Dia sudah tahu kalau dia sedang hamil. Dan dia ingin melahirkan bayi itu. Nel awalnya menentang karena itu adalah hasil perkosaan. Tapi Eva sudah memutuskan dan akhirnya Nel setuju. Nel bilang kalau Eva butuh vitamin B12 yang hanya terdapat pada daging hewan. Karena tidak punya simpanan daging, Nel akhirnya mencoba berburu. Dia mendapatkan seekor babi dan bersiap untuk dimasak. Hujan terus mengguyur. Rumah yang mereka tinggali semakin hari semakin rapuh. Saat mereka tertidur, terdengar suara berisik dari depan. Dan ternyata itu adalah genteng rumah mereka yang rubuh. Saat itu juga, Eva mengalami kontraksi dan akan segera melahirkan.
Eva mengajak untuk keluar dari rumah situ karena dia takut akan rubuh. Lalu Nell membawa Eva ke rumah pohon di hutan. Sampai di sana, Eva bersiap untuk melahirkan dan dibantu oleh Nell. Dan akhirnya, dia melahirkan anak laki-laki. Mereka sangat senang dengan kehadiran bayi itu. Mereka mencoba kembali ke rumah. Namun rumah dalam keadaan kondisi yang berantakan. Dan Eva tidak mau tinggal di situ lagi. Bahkan Eva menyuruh Nell untuk membakar rumah itu supaya ada orang yang melihat mereka dan membantunya. Nell sebenarnya tidak tega melakukan itu karena banyak kenangan manis bersama orang tua mereka di sana. Tapi rumah mereka sudah tidak layak huni dan Nell akhirnya memutuskan untuk membakarnya. Mereka melihat rumah itu terbakar dan akhirnya mereka pergi kembali ke rumah pohon untuk tinggal sementara di sana. Dan akhirnya film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Into the Forest. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen. Sampai jumpa.